Halo teman-teman, nama saya Satrio Nitiatmojo dan saya adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Di video ini, saya masih ingin cerita tentang apa itu NFT, tapi yang membedakan dari kedua video sebelumnya, kali ini saya ingin ceritakan sedikit lebih detail pendapat saya tentang NFT dan bagaimana potensi NFT ke depannya dari sudut pandang saya sebagai seorang pemula, sebagai seorang yang awam. Jadi begini teman-teman, setiap ada suatu perubahan besar, pasti akan muncul suatu penolakan. Ini bersifat alamiah, karena memang nggak mudah bagi sebagian dari kita untuk menerima suatu perubahan. Apalagi jika itu sudah menjadi suatu kebiasaan atau budaya. Contohnya saya yang masih nggak setuju kalau buku digantikan dengan e-book. Karena menurut saya, rasa yang didapatkan itu berbeda kalau saya membaca buku dalam bentuk digital. Apalagi saya itu suka banget membaca dan mengoleksi buku. Dulu, untuk menggunakan sebuah kamera, itu mutlak dibutuhkan sebuah roll film. Dan sejak munculnya kamera digital, roll film tidak lagi digunakan oleh hampir semua penghobi fotografi. Tapi tentu saja ada orang-orang yang menolak perubahan itu dan masih bersikeras menggunakan roll film dengan berbagai alasan yang mereka miliki pastinya. Tapi sekeras apapun penolakan itu tidak mungkin mampu membendung evolusi teknologi kamera yang terus-menerus terjadi. Dan begitu juga dengan surat menyurat yang kini telah digantikan oleh email, koran yang kini telah mulai digantikan oleh situs-situs berita online, stasiun televisi yang mulai digantikan oleh YouTube, Netflix dan sebagainya. Kemudian lahirlah mata uang kripto untuk pertama kalinya, yaitu Bitcoin, yang hingga kini masih menerima begitu banyak penolakan. Suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, itu tidak mungkin bisa mencegah terjadinya suatu perubahan. Di masa lalu, memang sudah umum mendapatkan piagam penghargaan dalam bentuk fisik yang kemudian biasanya dipajang di rumah ataupun kantor. Karena pasti akan muncul rasa bangga, apalagi jika ada orang lain yang melihatnya. Namun belakangan ini, berdasarkan dari apa yang saya alami, ketika salah satu anak saya memenangkan beberapa kejuaraan karate yang diselenggarakan secara virtual, piagam penghargaan untuk setiap pemenang yang dulunya itu berbentuk fisik, kini dikirimkan oleh panitia penyelenggara dalam bentuk digital. Hal ini masih terasa aneh, karena rasa yang didapatkan itu tentu jauh berbeda jika piagam penghargaan itu dikirimkan atau saya terima dalam bentuk cetak. Ada aroma kertasnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya. Sehingga jika saya ingin memajangnya, misalnya di rumah, saya harus mencetaknya terlebih dahulu. Dan tentu saja rasa yang saya dapatkan sangat berbeda karena piagam tersebut seolah-olah hilang rasa keasliannya. Tantangannya adalah untuk membuktikan bahwa piagam penghargaan dalam format digital tersebut memang asli dan dikeluarkan oleh pihak yang sebenarnya. Karena siapa tahu ada orang yang mengada-ngada, yang dengan sengaja memalsukan, menunjukkan sejumlah piagam penghargaan yang sebenarnya itu nggak asli. Memang benar dokumen dalam format digital itu sudah bisa ditandatangani secara digital oleh pihak yang mengeluarkannya. Dan
dan pihak yang memverifikasi keasliannya. Tapi bagaimana jika yang memverifikasinya tersebut itu sudah nggak ada lagi? Lalu bagaimana jika kita kehilangan datanya? Kemana lagi kita bisa mendapatkannya? Nah, NFT itu bisa menjadi solusi dari persoalan semacam ini. Non-fungible token, atau yang lebih dikenal sebagai NFT seperti yang saya ceritakan di kedua video saya sebelumnya. Merupakan token yang memiliki alamat unik dan bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan suatu dokumen digital. Namun, tidak ada pihak yang memverifikasinya. Lalu siapakah yang memverifikasinya? Ada jaringan blockchain yang berisi komputer-komputer yang terdesentralisasi dan tersebar di seluruh penjuru dunia yang melakukan verifikasi tersebut. Kemudian ada catatan-catatan transaksi yang siapapun bisa melihatnya dan juga tidak bisa diubah. Jadi, misalnya ada panitia yang membuat suatu piagam penghargaan yang kemudian dijadikan menjadi sebuah NFT, kemudian NFT tersebut dikirimkan ke seorang pemenang kejuaraan lomba apapun itu, maka catatan-catatan transaksi atau perpindahan data tersebut akan selalu ada dan tidak akan bisa dirubah. Kemudian siapapun bisa melihatnya, sehingga bisa digunakan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen digital sampai kapanpun, meskipun pihak penyelenggara tersebut sudah tidak ada lagi. Dan jika benda digital tersebut merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh kolektor, kemudian ada seseorang yang membelinya untuk dijadikan menjadi sebuah koleksi, pembeli yang pertama bisa menjualnya ke kolektor yang lain jika dia menginginkannya, dan seterusnya. Jadi, dengan menggunakan NFT, selain bisa dibuktikan secara terbuka kalau benda digital tersebut itu asli, semua transaksi pun akan tercatat di blockchain. Ini artinya berkali-kali berpindah tangan pun tetap terlihat jelas riwayatnya. Apakah hal tersebut hanya berlaku untuk NFT saja? Tidak. Hal tersebut juga berlaku untuk token ataupun koin. Maka itu artinya setiap transaksi jual beli suatu koin ataupun token, setiap perpindahan dari wallet ke satu wallet yang lainnya akan selalu terlihat jelas riwayatnya, dan siapapun bisa dengan mudah melihatnya. Seperti yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, apapun bisa kita jadikan menjadi suatu NFT, entah itu karya ilustrasi, fotografi, tipografi, musik, video, karakter suatu game, piagam penghargaan, ijazah mungkin, sertifikat tanah, BPKB, dan masih banyak lagi. Dan oleh karena NFT adalah token, maka jumlah suplainya itu juga bisa kita tentukan sendiri. Apakah suplainya itu hanya ada satu, yang artinya unik, atau lebih dari satu. Di masa depan, saya meyakini jika NFT itu tidak hanya lagi identik dengan karya-karya seni digital yang saat ini sudah terlanjur melekat di NFT itu sendiri. Jadi, cepat atau lambat, NFT pasti akan digunakan untuk benda-benda digital lainnya. Saya membayangkan, suatu saat, jika saya ingin menjual sebuah rumah dan ada yang ingin membelinya, seseorang itu harus membeli paket NFT yang terdiri dari sertifikat tanah dan dokumen-dokumen lainnya, sesuai dengan harga yang sudah saya tentukan pastinya. Saat itu, sertifikat tanah itu tidak mungkin lagi dipalsukan, karena semua transaksi itu akan tercatat di blockchain. Berkali-kali berpindah tangan pun tetap terlihat jelas riwayatnya, siapa pembelinya, siapa penjualnya. Dan
yang paling penting tetap terlihat jelas keasliannya. Seperti yang sudah kita ketahui, NFT dilahirkan di dunia kripto. Maka itu artinya kalau suatu NFT diperjualbelikan, entah untuk dikoleksi atau untuk tujuan lainnya, tentu untuk memperdagangkannya itu menggunakan mata uang kripto. Maka katakanlah suatu saat pemerintah membuat sebuah mata uang rupiah dalam bentuk digital yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran untuk suatu NFT untuk menggantikan mata uang kripto yang saat ini sudah beredar. Tapi jika mereka masih menggunakan teknologi blockchain, maka mau tidak mau, suka tidak suka, menurut saya mata uang tersebut tetaplah disebut sebagai mata uang kripto. Lalu bagaimana jika ada fatwa haram terhadap mata uang kripto yang erat kaitannya dengan NFT? Bagaimana pendapat teman-teman terkait hal ini? Silakan teman-teman gunakan kolom komentar dan tolong berkomentarlah dengan cara yang baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum.